Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Revi Hendri Mora di channel luda.edu. Nah, di video kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel part 2A, di mana nanti di video ini kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan metode definisi. Dan yang akan kita bahas di sini nanti bentuk pertama dan bentuk kedua dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Namun sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, kita langsung materi. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan metode definisi. Nah, di sini syarat yang harus kita penuhi untuk materi ini, kita harus bisa mendefinisikan nilai mutlak itu sendiri. Nah, untuk mengingat kembali, definisi nilai mutlak itu nanti adalah mutlak X itu sama dengan X jika X besar sama 0 dan negatif X jika X-nya kecil dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas soal. Nah, di sini nanti soal yang akan kita bahas itu nanti soal bentuk 1 dan bentuk 2. Oke, soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 5 kecil dari 4. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk pertamanya. Nah, yang ini, di mana bentuk pertama itu nanti di ruas kirinya berupa fungsi nilai mutlak dan di ruas kanannya berupa konstanta. Oke. Kita selesaikan. Nah, langkah awalnya nanti kita mendefinisikan fungsi mutlaknya ini, fungsi nilai mutlaknya ini. Nah, di sini kita punya fungsi nilai mutlak 3x ditambah 5. Nah, ini kita definisikan. Di sini jadinya nanti kita ambil dulu 3x tambah 5 jika X-nya itu nanti besar sama, ini boleh langsung nih, 3X tambah 5, 5-nya kita pindahkan nanti dia ke kanan, jadinya negatif 5, kemudian kita bagi dengan 3, maka nanti per 3. Kemudian kita ambil negatifnya, negatif 3X tambah 5, jika X-nya kecil dari negatif 5 per 3. Oke, untuk X-nya kita ambil yang ini, besar sama dari negatif 5 per 3. Nah, maka nanti, nilai mutlak atau fungsi nilai mutlak 3X tambah 5 ini, kita rubah menjadi ini, 3X tambah 5. Nah, maka bisa kita tulis 3X tambah 5 kecil dari 4 ya, soal kita kecil dari 4. Oke, kita pindahkan 5-nya ke sini jadinya negatif ya. 4 dikurang 5 berarti negatif 1 ya. Sama-sama kita bagi dengan 3. 3x bagi 3 dapatnya x. Ini kecil dari min 1 bagi 3 min 1 per 3. Nah, sekarang kita cek. Apakah negatif 1 per 3 ini besar dari negatif 5 per 3. Gimana? Ya, benar ya. Nah, ini memenuhi dia nih. Kemudian kita ambil yang keduanya, yang ini, yang untuk X-nya itu kecil dari negatif 5 per 3. Nah, untuk X-nya itu kecil dari negatif 5 per 3, maka fungsi nilai mutlak 3X tambah 5 ini kita rubah menjadi negatif dalam kurung 3X tambah 5. Di sini negatif dalam kurung 3X tambah 5. Nah, soalnya kecil dari 4 ya,
kecil dari 4. Oke, kita kalikan ini ke dalam. Negatif 3x. Ini negatif kali positif 5 jadi negatif 5 kecil dari 4. Negatif 3x, negatif 5-nya pindahkan ke kanan jadinya positif. Maka 4 tambah 5 itu 9 ya. Nah, kecil dari 9. Nah, ini sama-sama kita bagi negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 dapatnya x. Nah, di sini nanti yang harus kita ingat, jika pertidaksamaan kita bagi atau kita kali dengan bilangan negatif, maka nanti tandanya ini berubah. Nah, kalau di sini kasusnya dia kecil ya, maka ini berubah menjadi besar. Besar berapa nih? 9 dibagi negatif 3, berarti negatif 3. Nah, sekarang kita cek apakah negatif 3 ini syaratnya tadi kecil ya, kecil dari negatif 5/3. Gimana? Oh ya, benar ya. Nah, oke, benar. Ini dia memenuhi. Nah, di sini nanti kita harus membuat garis bilangan. Nah, itu perbedaannya nanti cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita harus membuat garis bilangan dulu. Nah, supaya nanti nampak di mana daerahnya, ya kan? Nah, di sini nanti di sini tanda pertidaksamanya tidak ada tanda sama, ya kan? Ini kecil saja, tidak ada samanya. Ini besar saja, nggak ada sama. Maka di sini nanti cara penulisannya ini dia bolong nanti di sini. Kalau nanti ada samanya, nanti dia penuh. Nah, oke ya. Ini juga bolong. Nah, di sini nanti negatif 3 di kiri ya. Kemudian di kanannya negatif 1/3. Nah, kita mulai dari negatif 3 dulu deh. Negatif 3 ini nanti x-nya itu besar dari negatif 3. Nah, kalau besar arahnya ke kanan. Benar ya? Kemudian negatif 1/3 di sini dia kecil. Nah, kalau kecil berarti arahnya ke kiri. Maka nanti nampak kan mana daerah penyelesaiannya ini di tengah ini kan. Nah, maka nanti himpunan penyelesaiannya, oke, kita bikin di sini aja nih. Saya hilangkan ini dulu. Oke, nah maka nanti himpunan penyelesaiannya, nah karena dia seperti ini, maka nanti cara menuliskan notasinya itu x-nya itu di tengah. Nah, cara bacanya dari tengah ya. X besar dari negatif 3, kecil dari negatif 1/3. Oke, paham ya? Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x kurang 1 besar sama dari mutlak x tambah 5. Nah, ini bentuk pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kedua. Jelasnya bentuk kedua itu seperti ini. Di ruas kiri dan di ruas kanannya itu berupa fungsi nilai mutlak. Oke, kita selesaikan. Langkah awalnya kita harus mendefinisikan semua fungsi nilai mutlak. Nah, di sini ada dua ya fungsi nilai mutlak di sini. Yang pertama mutlak 3x dikurang 1. Ini kita definisikan 3x kurang 1 untuk atau jika x-nya itu nanti besar sama dari, nah ini kita pindahkan negatif satunya ke kanan jadinya 1 ya. Sama-sama kita bagi 3, nanti ini 1/3 nanti. Nah, kemudian untuk yang keduanya negatif 3x kurang 1 jika x-nya kecil dari 1/3. Oke, untuk mutlak x tambah 5, untuk mutlak x tambah 5. Nah, nanti ini x tambah 5 jika x-nya besar sama, nah positif pindahkan kanan jadinya negatif ya, negatif 5. Dan yang keduanya nanti ini negatif x tambah 5. Nah, jika x-nya kecil dari negatif
5. Nah, di sini kita punya dua angka, 1/3 dan -5. Ini bagusnya kita buat garis bilangannya supaya jelas batasannya nanti. Nah, di sini dia ada 3 daerah ya. Nah, daerah kiri, tengah, dan kanan. Daerah kiri ini nanti kita ambil dulu deh batasannya, angkanya di sini nanti -5 dan di sini yang di kanan nanti 1/3. Oke, daerah yang di kiri ini nanti X-nya itu kecil dari -5. Nah, otomatis kalau dia kecil dari -5 juga kecil dari 1/3 ya. Nah, daerah tengah ini nanti X-nya itu besar sama dari -5, kecil dari 1/3. Dan daerah kanan ini, daerah yang ketiga ini X-nya itu besar sama 1/3. Dan nanti di sini otomatis juga dia itu besar dari -5. Oke, kita ambil untuk yang pertama, untuk X-nya kecil dari -5. Nah, untuk X-nya kecil dari -5, otomatis dia juga kecil dari 1/3. Maka nanti fungsi nilai mutlak dari 3X kurang 1 ini kita rubah menjadi negatif dalam kurung 3X kurang 1. Oke, paham ya? Negatif 3X kurang 1. Ini besar sama ya, besar sama. Dan untuk mutlak X tambah 5 ini, dengan syarat X-nya kecil dari -5, maka kita ambil yang negatif dalam kurung X tambah 5. Negatif dalam kurung X tambah 5. Oke, sama-sama kita kalikan negatif. Ini bagusnya supaya hilang negatif yang di sini. Nah, ini bagusnya kita kali atau bagi, dia bagusnya. Bagi negatif boleh deh. Karena tadi di soal nomor 1 kita bagi ya. Sini kita bagi supaya sama saja. Kalau dikali boleh, nggak masalah ya kan. Nah, di sini kita bagi negatif 1, maka di sini negatifnya hilang, maka jadinya 3X kurang 1. Nah, ingat tadi kalau dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif kan tanda ini berubah ya. Sini dia besar, maka di sini nanti jadi kecil sama. Ini dibagi dengan negatif, maka negatifnya hilang, tinggal X tambah 5. Oke, kita pindahkan X-nya ke kanan, ke kiri, jadinya 3X dikurang X ya. Dapat 2X, kecil sama. Negatif 1-nya pindahkan ke kanan, jadinya positif, maka 5 tambah 1 jadinya 6. Nah, ini kita bagi 2, supaya X-nya jomblo, 2X bagi 2, tinggal X. Nah, ini kecil sama, 6 bagi 2, 3. Oke ya. Nah, sekarang kita cek apakah 3 ini kecil dari negatif 5. Gimana? Salah ya? Nah, salah. Maka ini dia tidak memenuhi. Nah, oke. Selanjutnya untuk, nah kita ambil yang di tengah ini. X-nya itu besar sama negatif 5 dan kecil dari 1/3. Nah, untuk X kecil dari 1/3, maka nilai mutlak 3X kurang 1 kita ambil yang masih yang negatifnya. Dari sini nanti negatif 3X kurang 1. Soalnya besar sama. Dan di sini syaratnya X-nya besar dari negatif 5. Nah, untuk mutlak X tambah 5 ini, kita ambil yang positifnya, X tambah 5. X tambah 5. Oke, kita kalikan negatif ini ke dalam, negatif 3X ini dikali juga ke dalam, jadinya positif 1, besar sama X tambah 5. Oke, pindahkan X yang ini ke kiri, jadinya negatif 3X kurang X jadinya negatif 4X, besar sama, satunya pindahkan ke kanan jadinya negatif 5 dikurang 1 berarti
4. Nah, sama-sama kita bagi dengan negatif 4. Negatif 4x bagi negatif 4 dapat x. Nah, ini kita bagi dengan bilangan negatif, tanda juga berubah nih. Ini besar menjadi kecil sama 4 bagi negatif 4, negatif 1. Kita cek apakah negatif 1 ini berada di antara mereka ini. Ada ya? Nah, ini ada nih. Maka di sini negatif 1 itu memenuhi syaratnya, ya kan? Oke. Selesai daerah yang di tengah, daerah yang di kanan lagi untuk X-nya itu besar sama 1/3. Untuk X besar sama dari 1/3. Nah, mutlak 3x kurang 1 ini kita ambil yang positifnya. Berarti yang ini 3x kurang 1. 3x kurang 1. Soalnya besar sama. Dan untuk mutlak x tambah 5 juga kita ambil yang positifnya. Karena x-nya besar 1/3, maka juga besar dari negatif 5 ya. Kita ambil yang positifnya, x ditambah 5. Oke, x yang di kanan ini pindahkan ke kiri jadinya negatif 3x kurang x, dapatnya 2x. Ini besar sama negatif 1 yang di kiri ini pindahkan ke kanan jadinya positif, 5 tambah 1 dapatnya 6. Ini kita bagi dengan 2, 2x bagi 2 dapat x besar sama 6 bagi 2 3. Nah, sekarang kita cek apakah 3 ini besar sama dari 1/3. Gimana? Benar ya? Oke, benar. Ini juga memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi negatif 1 sama 3. Kita buat lagi namanya garis bilangan. Nah, karena di sini dia ada tanda sama. Nah, ini ada juga ada tanda samanya. Maka nanti di sini bulatannya itu dia penuh. Nah, ini dia penuh nanti. Nah, oke. Nah, di kiri nanti negatif 1 dan di kanan adalah positif 3. Kita lihat nih. X kecil sama negatif 1. Kalau dia kecil dari negatif 1 ini, kalau dia kecil gimana? Benar ke kiri ya. Nah, kemudian 3. 3 dia besar sama. Nah, kalau besar arahnya ke kanan. Oke ya. Nah, kalau dia seperti ini, penulisan notasinya, himpunan penyelesaiannya itu, nah dia ada atau nanti. Cara menulisnya X. Nah, ini arahnya ke kiri, maka dia kecil sama dari negatif 1 atau nah, gitu ya, atau X besar sama dari 3. Dari 3. Nah, oke ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, mudah-mudahan paham ya dengan contoh soal untuk bentuk ketidaksamaan bentuk 1 dan bentuk 2-nya. Oke, untuk lebih pahamnya, langkah baiknya kamu nanti membahas soal berikut ini. Nah, ini soalnya ada 2. Coba kamu kerjakan dulu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh kamu tulis di kolom komentar. Nah, saya akhiri video pembelajaran ini. Sebelum saya akhiri, bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kamu. Dan jika kamu menyukai video ini, tekan tombol like. Saya akhiri, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.